mau belajar firman Tuhan tentang keluarga tentunya. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal saya Pendeta Mora Panjaitan. Ya, rumahnya di Kelipang. Tadi ada hujan di sini, di sana tidak tahu ada hujan atau tidak ya. Jadi puji Tuhan, saya sebentar lihat dulu yang hadir ini siapa saja supaya bisa membagikannya lebih leluasa gitu ya. Apakah masih ada yang bujang atau apa sudah menikah semua, saya kurang tahu ya. Apakah ada penyusup bujangan? Kepada Ibu Dia, mohon maaf, tolong di mic-nya di mute ya. Mungkin apa bisa tolong Pak Host untuk memute kalau ada yang suaranya interference gitu ya. Ya, Bang. Tapi punya saya jangan di mute ya. Kita tenang ya, jangan tegang, ini biasa aja. Coba lihat pasangannya sebelahnya tegang nggak? Nampaknya ada yang tegang. Kalau Cikiki nggak ada yang dilihat. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau firmannya luar biasa ya. Judulnya Aku Tahu Yang Kau Mau ya. Mungkin saya bisa share dulu ya ini ya. Saya lihat dulu apa yang kita mau bahas ya. Bisa dilihat saudara-saudaraku? Bisa ya. Pak Roni boleh dibuka, mungkin Pak Roni boleh dibuka mic-nya supaya kalau saya nanti ada apa-apa kan saya jadi bisa tahu ya. Bisa dilihat Baik. ya? Bisa Ya, dilihat Bang. ya? Ya. Aku tahu yang kau mau. Ini ada ilustrasi ya. Jadi ada seseorang membawa mobilnya mobil yang bagus, Toyota Land Cruiser kalau tidak salah, dan harganya cukup mahal. Dia membawa mobil dari Semarang menuju ke arah Surabaya. Mobil ini sangat halus karena dia teknologinya tinggi. Ya, setelah sampai, saya kurang tahu ini apa dia gini ceritanya. Setelah sampai kira-kira di daerah Pati, ini mobil ini adalah mobil diesel sebenarnya. Jadi diesel, saudara tahu bahwa diesel itu kan suaranya ribut kayak mesin jahit ya. Tetapi ini sangat halus karena teknologinya bagus. Setelah sampai di Pati, supirnya yang membawa mobilnya mengisi bahan bakar. Maka bahan bakar yang diisi adalah bensin. Dimasukkan karena pikirnya ini mobil bensin karena dia halus. Ya, mungkin yang membawa mobil ini nggak tahu ya, belum jarang bawa mobil itu mungkin. Karena ini ceritanya ada perampokan mobil di Semarang, mobil mewah ini sampai di Pati, dianya membeli bahan bakar dan dia masukkan bukan diesel tetapi bensin. Setelah di starter mobilnya nggak bisa hidup. Akhirnya mobilnya ditinggal dan akhirnya mobil itu tidak bisa sampai tujuan. Kenapa? Katanya mobil Land Cruiser tuh, aku tahu yang ku mau, tapi dia tidak tahu apa yang ku mau gitu ya. Jadi salah. Jadi di dalam keluarga pun sama gitu ya. Jadi kalau salah-salah ya nggak bisa menuju sesuatu tujuan dengan baik, dengan berhasil. Hari ini apa kata firman Tuhan di dalam keluarga? Ini bicara tentang suami istri. Jadi aku tahu yang ku mau kata istrinya. Jadi suami tahu kalau kalau suami yang bicara, dia tahu bahwa istrinya tahu apa yang dimau suaminya ya. Sebentar. Jadi apa maksudnya kata aku tahu apa yang kau mau atau yang tidak aku mau gitu. Jadi pasangan harus paham benar ya apa yang dimaui oleh pasangannya, paham sekali harusnya supaya sampai tujuan tadi. Jadi kalau memang harus dikasih diesel, ya kasih diesel, jangan kasih bensin. Kalau mobilnya bensin, jangan coba-coba kasih air, dia nggak akan jalan.
Jadi sama dalam kehidupan juga, jadi setiap pasangannya tahu apa yang harus disuplai ke dalam kehidupannya, dalam pribadinya. Jadi artinya di situ kata-kata itu artinya apa yang dibutuhkan pasangan Anda dipenuhi semuanya. Semuanya ya kalau bisa. Oleh suami dan istrinya. Dan oleh istri atas suaminya. Sebelumnya lebih lanjut kita lihat dulu ya. Posisi suami dan istri di hadapan Allah tuh bagaimana? Karena ini saudaraku, di Indonesia khususnya budaya sangat dipegang kental sehingga posisi suami kelihatannya lebih tinggi dari istri. Karena dia katanya yang memimpin di dalam keluarga. Istri harus nurut katanya suaminya ke kiri, ya harus ke kiri, nggak boleh suaminya banyak cincong gitu ya. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, kata firman Tuhan nanti. Kita mau lihat posisinya manakah yang lebih tinggi, suami atau istri. Budaya berkata suamilah yang lebih tinggi. Di firman Tuhan dikatakan, kita tahu mungkin kalau suami istri dulu waktu belajar pertama sebelum menikah diajarkan, pranikah itu diajarkan bahwa suami dan istri adalah setara di hadapan Allah. Setara tuh sejajar. Jadi bedanya di mana? Di Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berkata begini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Yang sepadan, kata-kata yang sangat ditekankan ini, yang sepadan dengan dia. Jadi suami atau istri adalah partner dalam memenuhi maksud-maksud Allah. Suami dan istri setara, dibutuhkan kerjasama di antara mereka. Kerjasama untuk melakukan kehendak Allah. Nggak bisa menang-menangan sendiri, nggak bisa. Setara ya. Levelnya setara. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kita harus ikuti. Jadi bapak-bapak sekarang paham. Laki-laki paham, pria laki-laki paham bahwa istri Anda adalah bukan bawahan Anda. Istri Anda adalah partner Anda untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Lalu di 1 Korintus 11 ayat 3 berkata demikian. Saya banyak kasih firman ya, nanti kita ulas ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ini bukan bercerita tentang supremasinya pria, enggak. Tuhan Yesus enggak lebih rendah daripada Tuhan Allah. Mereka setara. Inilah yang diajarkan kepada kita sore hari ini kepada suami dan istri. Ini dasar ya. Saya pikir nih banyak kita ini hanya pengulangan saja. Nanti apa yang dibutuhkan kita lebih dalam lagi. Karena saya melihat di dalam kehidupan saya suka memperhatikan bahwa apa yang kau mau itu, apa yang istri mau, apa yang suami mau tidak terpenuhi sehingga timbul bentrok, timbul permasalahan, ya. Dan kadang-kadang menyelesaikannya nggak mudah gitu, seperti benang kusut gitu. Karena berpikir bahwa suaminya ya saya lebih tinggi dari Anda, dari istrinya. Istri nurut kata suaminya, begini harus nggak ada diskusi gitu, nggak ada dialog lagi. Itu singkatnya. Mereka jadi cekcok untuk mempersamakan pendapat, sehingga nggak nyaman di rumah itu. Hakikat yang sama atau setara artinya bahwa Allah tidak pernah menciptakan wanita itu lebih rendah daripada pria. Tetapi fungsinya yang berbeda.
Jadi kepala, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tubuh. Fungsinya berbeda. Ya, kepala nggak bisa jalan, kaki bisa jalan. Kepala nggak bisa garuk punggung kita, tapi tangan bisa. Ya. Dan peranannya yang berbeda. Ada yang jadi sebagai penolong, ada yang sebagai pemimpin. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita menempatkan apa yang Allah katakan, wah hidupnya pasti bahagia deh. Hidupnya lancar-lancar. Ketidaklancaran dalam kehidupan ini karena mereka tidak paham fungsinya. Mereka tidak paham peranannya. Hakikat sama atau setara artinya juga bahwa wanita dan pria adalah setara. Ini adalah Allah punya tujuan menciptakan pria dan wanita yaitu supaya menjadi serupa dengan Kristus. Karena baik pria ataupun wanita diciptakan oleh Allah sendiri dan Allah membutuhkan keduanya menggenapi rencana Allah di dunia ini. Jadi saudaraku, step pertama adalah kita belajar bahwa posisi Anda, suami istri, di mana sih? Nggak ada yang menang-menangan ya, semuanya setara. Pahamkan. Jadi nggak bisa si suami seperti punya otoritas terlalu tinggi sehingga bisa menekan pasangannya, nggak bisa. Dia adalah pasangan partner kita hidup. Kalau saya punya partner kerja, saya akan selalu sopan dengan dia ya, supaya dia tidak tersinggung, dia bisa mengerjakan pekerjaannya bagus gitu. Kalau merasa yang satu merasa saya bos, yang satu adalah jongos, ya yang ada adalah cekcok. Kita lanjut ya. Jadi saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu diminta oleh Allah untuk bekerja sama karena mereka setara di hadapan Allah. Jadi Anda dan saya dan istri saya ini adalah setara. Jadi saya sering ulang-ulang lagi ya. Jadi supaya paham benar gitu. Jadi pada waktu Anda mau bertengkar nanti berhenti dulu sebentar. Oh, saya ada di posisi mana? Kalau nggak ada dalam posisi yang Allah lakukan, apa yang Allah minta, jangan bergerak dulu. Gitu. Kalau udah sesuai dengan firman Tuhan, baru lakukan. Sebelum kita melanjutkan ke yang lebih dalam, ada satu pelajaran lah tentang fungsi supplier dan customer. Jadi nanti ada hubungan antara suami dan istri itu bicara tentang siapa suppliernya dan siapa customernya. Di dalam organisasi seperti itu. Di gereja saya punya customer yaitu jemaat. Jemaat punya supplier yaitu namanya pendeta, pemimpin, ya. Di sini katanya teorinya supplier adalah seseorang atau organisasi yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan seperti produk atau jasa. Itu jadi supplier itu adalah penyedia, pemberi kebutuhan, ya, customer. Ya. Sedangkan customer adalah seseorang atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari toko atau bisnis. Jadi dia adalah penikmat daripada yang disediakan itu. Jadi pada dasarnya suami dia bisa kadangkala dia sebagai supplier, kadangkala sebagai customer. Demikian juga pasangannya, istrinya. Nanti kita boleh lihat di mana di firman-Nya. Maaf Pak Tamburu, bisa mic-nya dimatikan? Kita lanjut. Jadi kita sekarang masuk ke lebih dalam lagi. Bolehlah bertanya pada diri Anda, kapan saya menjadi supplier dan kapan sebagai customer? Jadi kalau supplier ya Anda harus selalu menyediakan kepada kebutuhan si customer. Customer
menikmati, ya, menikmati apa yang disediakan. Kita lanjut. Jadi kita bicara dulu sebagai supplier ya. Suami sebagai supplier. Nanti jadi kalau bicara tugas suami sebagai supplier, maka istrinya akan menjadi customer dari suppliernya, yaitu suaminya. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Anda sebagai suami ya harus mengasihi istri begitu rupa ya. Coba, dan Tuhan bilang jangan berlaku kasar. Kadang-kadang suami-suami nggak paham apa yang diomonginnya gitu. Sebenarnya dia lagi berlaku kasar kepada istrinya dengan perkataannya. Saya telah menikah dengan istri saya menikah tahun 93. Jadi udah berapa tahun ya? Ya saudara boleh hitung lah, 93, 20 kurang 93, 27 tahun ya. Saya menikah dengan istri saya. Kadang-kadang saya tidak berlaku sebagai supplier bagi istri saya. Kadang-kadang kata-kata saya kurang mengena pada dia. Dia bilang, janganlah abangnya bicara seperti itu. Kasar buat saya. Menurut saya biasa karena saya orang lapangan mungkin ya. Tapi buat dia perkataan itu sangat kasar. Jadi saya sebagai supplier, saya tidak boleh kasar sama dia. Gimana sih? Misalnya, jangan, dia sakit hati. Dia udah capek di rumah, kerja sama-sama, saya pun capek pulang ke rumah, karena ada sesuatu yang kurang menurut saya, emosi saya naik dan saya berkata-kata dengan kekasaran. Ya, saya nggak lihat ya, saya belum pernah pukul istri saya gitu ya. Nah, itu termasuk kasar, tapi perkataan ini ngeri sekali kadang-kadang, membuat dia sedih gitu. Jadi kita harus memberikan kata-kata yang menyejukkan dia, mengasihi dia. Pernah nggak bapak-bapak pulang dari tempat pekerjaannya, ya, sampai di rumah, buka sepatu gitu, terus dianya pergi ke dapur, dia buatkan teh manis atau es yang segar, lalu dia bawa ke istrinya, istriku ini buat kamu ya, saya sayang sama kamu, kamu sudah kerja dari pagi sampai sore, capek tentunya mengurus anak di rumah. Pernah nggak seperti itu? Ya tidak seperti itu, ini contoh saja ya, contoh saja. Sebagai supplier membuat pasangannya, customernya senang. Saya perhatikan kalau ada supplier ke kantor saya, dia bicaranya sangat-sangat menyejukkan saya, sangat senang. Kadang-kadang kalau saya sebagai customer nggak masuk pikiran saya, dia akan menjelaskan begitu rupa dengan sabar supaya kalau baik apa yang diterangkannya saya pasti membeli barang dia. Kalau barang dianya mungkin belum dipikirnya apa namanya benar atau enggak, malah katanya coba dulu Pak, saya kasih sampel atau bagaimana. Jadi baik sekali supplier itu sama customer karena supaya dibeli barangnya. Nah, suami-suami di Efesus 5 ayat 12, Anda dan saya sebagai suami harus berlaku seperti Kristus. Itu tugasnya supplier, menjaga istrimu. Ya. Mau mati buat dia harusnya. Ya, misalnya minta antar kemana lah. Bang, tolong antarkan aku ke Pati gitu. Jadi karena kasar, karena kita lagi sibuk, tahu nggak aku lagi sibuk. Cobalah pikirkan, jadi dianya nggak senang. Akhirnya dia lebih bagus berangkat sendirilah. Nanti banyak temannya di bus kan. Jadi kalau sama suaminya ribet terus gitu ya. Jadi suami-suami jadilah supplier yang baik. Istrimu merasa nyaman dengan adanya engkau di rumah. Pada waktu dia membutuhkan engkau, dengan gagah perkasanya engkau datang sebagai satria untuk menolong istrinya.
kata-katamu membuat istrimu merasa sejuk dan nyaman. Gitu ya. Di Efesus 5 ayat 33 katanya bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya. Seorang pria kan kalau udah mengasihi dirinya apa aja dilakukan gitu ya. Tapi katanya firman Tuhan, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nanti ini bicara tentang tugasnya istri. Kita lihat lagi tugasnya. Hendaklah di 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi Anda pasti tahulah kewajibannya sebagai suami bagaimana ya. Saya nggak usah terlalu mengajarkan lebih dalam lagi. Lakukan kewajibanmu. Jangan ragu-ragu, jangan malas. Yuk kita para suami sama-sama belajar, kita mengasihi istri kita, lakukan kewajibannya kita sebagai suami, kerja dengan keras, tidak malas, bersemangat, istri pun senang gitu. Lalu di 1 Petrus ayat 3 ayat 7 dikatakan demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bijaksana dong sama istrinya. Jangan galak-galak amat gitu ya. Si amat aja nggak galak kok. Lalu katanya hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dia tuh teman Anda, partner Anda. Kita perlu menghormati dia dengan keberadaannya dia. Kita tahu dia ada kelemahannya, kita support dia. Saya hanya cerita aja ini ya kecil lah gitu. Saya boleh berkata mungkin saya pandai lah gitu. Saya tahu teknologi, tahu ya teknologi, saya orang teknik. Istri saya nggak tahu teknik. Jadi saya harus hormati dia, harus supply dia dengan teknologi yang bagus gitu. Dia nggak bisa HP-nya apa, dia gaptek. Kalau dibilang ya saya support dia gitu, nggak bisa enggak gitu. Ya ngomongnya baik-baik lah dengan dia. Saya belajar ya, semuanya ini saya belajar 27 tahun, tadi setahun 93 nggak gampang, tapi saya belajar. Tuhan Yesus kan penolong saya, Roh Kudus adalah pembimbing saya, sehingga saya boleh belajar bagaimana melayani istri saya. Kadang-kadang nggak berhasil juga, kadang-kadang saya nggak sabar gitu menekan istri saya begitu rupa. Karena saya merasa udah dikasih 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa-bisa aja. Coba dia masih pacar, wah mungkin rumahnya di Arab juga didatangi gitu untuk menolongnya gitu ya. Kata-kata apanya ya, kata-kata yang eh, lebih apa ya, bukan lebih kasar ya, lebih lebih menekankan gitu ya. Jadi hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Dia butuh pertolongan Anda, pertolongan suami-suami. Anda harus menjadi satria bagi istrinya. Kita belajarlah sama-sama, hai suami-suami. Jadilah supplier yang baik buat istri kita. Sebagai penyedia kebutuhannya dia. Sehingga dia bilang, inilah yang ku mau. Apa yang ku mau, ya dia bisa kerjakan. Aku mau karena dia kurang kuat isi galon misalnya. Dia tolong. Nggak dengan macam-macam lah. Dengan kata-kata yang kasar atau apa. Hargailah dia. Dia katanya adalah, saya dulu pernah belajar bahwa istri itu adalah antenanya saya. Jadi saya harus pelihara dia dengan baik. Saya diajarkan juga bahwa dia adalah ratu di rumah saya. Saya hormati dia. Pasti senang dia. Jadi dia akan berkata, ini yang ku mau. Kebutuhan apa yang saya perlukan, suamiku bisa supply. Ya mudah-mudahan semua yang dibutuhkan dia bisa supply. Kebutuhan fisik, non-fisik bisa disuplai. Sehingga istrimu akan bangga. Dia akan bercerita kepada orang lain siapakah suamimu itu. Jangan nanti dia
curhat sama Anda suaminya begini 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 begini. Saya suka malu ya kalau ada suami istri, ada istri ceritain suaminya gitu. Aduh, kasihan sekali ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita bicara suami punya tugas, istri punya tugas. Istri punya tugas sebagai supplier. Apa saudaraku? Kata Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, fungsinya kepala. Ya. Perannya sebagai kepala, bukan. Perannya sebagai kepala. Kepala istri sama seperti Kristus adalah jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hormat, tunduk. Jadi bukan melawan, bukan menanduk ya. Kadang-kadang lucu juga ya, ada film judulnya apa? Istri-istri takut suami, apa? Suami takut istri ya. Jangan seperti itu. Anda kepala loh, datang ke depan, tapi istrinya tunduk. Mendengar apa yang suami katakan. Dia adalah imam di dalam rumah itu. Efesus 5 ayat 3 katakan, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah hormat pada suaminya. Hormat, kata-kata, tutur kata. Nyaman sekali kalau istrinya ngomongnya lembut gitu. Tapi kalau ngomongnya menjadi partner perang ya repot. Gitu. Kita lanjut ya. Tugas sebagai istri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Apa yang dibutuhkan oleh suamimu, engkau harus rela memberikannya. Ya. Ini bicara yang lebih dalam, mungkin contoh aja ya, mungkin agak sensitif gitu ya. Pria itu punya kodrat, wanita punya kodrat yang berbeda gitu. Kebutuhan pria harus disuplai oleh istrinya. Kebutuhan seksnya harus disuplai dengan baik. Jangan suami istrinya bilang, nanti gue lagi capek nih. Memang di Alkitab nggak ada diajarin seperti itu, tetapi ada pelajaran-pelajarannya ya di dunia umum gitu. Pria itu berbeda seksnya dengan wanita. Pria harus dicukupkan. Jadi wanita ya harus mengerti, paham gitu. Diatur waktu Anda bisa mensuplai kebutuhannya suaminya. Ini panjang sebenarnya cerita tentang hal ini, tetapi ini hanya salah satu saja contoh. Gara-gara pria nggak dicukupi kebutuhannya, dia nakal jadinya di luar. Saya tidak pernah dengar ya wanita bicara tentang pria-pria, jarang lah. Tetapi teman-teman di kantor, misalnya di pergaulan, bagaimana mereka menceritakan kebutuhan-kebutuhan seks mereka. Berarti mungkin orang ini kurang dipenuhi kebutuhannya. Jadi dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Jadi disinilah saya mengasih contoh apa kata firman Tuhan tadi, ada tugas istrinya, ada tugas suaminya sebagai supplier. Kalau tugasnya sebagai suami sebagai supplier, istrinya harus menjadi customer yang sehingga dia berkata, inilah yang ku mau. Inilah yang ku mau. Aku dipenuhi. Terima kasih istriku. Demikian juga untuk istri gitu ya. Istri akan senang sekali sebagai customer karena suppliernya baik sekali gitu. Kalau istrimu butuh senyum, kasihlah senyum gitu. Jadi saudara-saudaraku, apa yang seperti tadi judulnya tadi sampai saya lupa gitu ya. Aku tahu yang kau mau.
Ya. Coba lihat suamimu, kau bisa lihat istri-istri. Ini pelajaran yang sebenarnya lagi mempraktekkan pelajaran Pak Oscar dan Bu Oscar kemarin tentang keintiman ya. Belajar, coba bilanglah kepada, ya kita nggak usah pamer-pamer ke orang lain mungkin ya. Kalau udah tahu kita bilang, wah istriku, aku senang hidup bersamamu. Apa yang ku mau kau tahu ya. Terima kasih Tuhan. Aku punya istri seperti engkau. Demikian juga pasangannya, istrinya. Aku senang sekali kalau ngajak istri saya suka bilang, aku malas deh pergi sana. Aku ingin belanja dengan kamu. Pada belanja itu yang aku paling tidak suka sebenarnya. Karena dia pergi sana, pergi sini, pergi sana, yang dibelinya cuma satu mungkin. Tapi kata Tuhan, ya bilangnya harus menyenangkan istrinya, ya ikut juga. Ya belajar semuanya, jangan takut. Saya nggak tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu apa ada yang seperti saya atau enggak. Kalau memang ada ya kita mari bapak-bapak kita berubah ya. Kita layani istri kita jadi dia senang sekali. Dia selalu menanti-nantikan suaminya datang. Wah, satriaku datang gitu ya. Dari tempat pekerjaannya. Walaupun dia hanya membawa segepok uang receh gitu, tapi dia senang gitu lihat suaminya gitu. Dia sayang sekali. Demikian juga suaminya kalau kalau istrinya datang dari mana, wah dia senang sekali. Dia senang sekali kalau istrinya memasak. Walaupun masih kurang enak mungkin, tapi wah Tuhan terima kasih untuk istriku yang kau berikan padaku. Dia menjadi sesuatu yang menggairahkan aku dalam hidup ini. Saya lihat pada senyum-senyum itu, kenapa ya? Ya, kita belajar hari ini ya, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, nggak kasar lagi. Besok berubah dah. Jangan besok, mulai hari ini setelah firman-Mu kata, ya, ya, amin, amin. Manggil nggak kayak kayak di terminal. Hei, dek, dek, dek. Ini bukan terminal, bang. Gitu ya. Akhirnya manggilnya pakai WA. Ya, ya. Kita lanjut ya. Jadi saudaraku, kalau saudara bisa sebagai supplier yang baik, maka customer Anda akan senang dan bahagia. Keluarga Anda menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadilah hai suami-suami supplier yang baik. Hai istri-istri jadilah supplier yang baik. Maka customer Anda, istrimu ataupun suamimu, dia akan happy. Dia akan selalu bangga dengan engkau dan bahagia. Dan apa yang kau kerjakan di rumah menjadi contoh bagi anak-anakmu. Anak-anak tuh saudaraku, dia nonton bapak ibunya. Saya perhatikan ya, kelakuan anak-anak. Kalau misalnya dia cengeng atau apa, pemarah atau apa, lihat aja bapak emaknya di rumah. Nggak usah jauh-jauh ya. Tetapi kalau bapak, ibu melakukan seperti yang kata firman Tuhan tadi, anak juga akan berkata dalam batinnya, nanti aku punya pasangan. Biarlah kalau dia perempuan, dia biar seperti bapakku yang selalu memelihara mamaku dengan luar biasa. Menjadi satria yang bagi mamaku. Kalau dia pria mungkin dia akan berkata, aku ingin cari istri yang seperti mamaku, yang membahagiakan papaku, yang perhatian sekali, yang sayang luar biasa. Papaku bergairah hidupnya karena mama. Hari ini firmannya seperti itu, tidak panjang-panjang karena mama waktunya mungkin terbatas. Mungkin pertanyaannya yang harus dijawab yang lama ya Pak Roni ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Anda sekarang boleh berkata, aku tahu yang ku mau. Dan itu tersedia bagiku. Amin saudara-saudaraku. Coba kasih pasangannya senyum yang manis. Puji Tuhan. Ini jangan sekali pas acara gini ya. Ya, ini pura-pura namanya. Tapi setelah 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 ini nanti wah lain. Nanti saya pun bisa lihat di gereja.
Masalahnya begini, saudaraku, aku pernah lihat di gereja ya. Suaminya dimarahi sama istrinya. Aduh, kasihan sekali suaminya. Tapi saya dengar juga ada suaminya suaranya keras sekali sama istrinya. Aduh, kasihan sekali. Tapi pada waktu besok saya ketemu di gereja atau di mana, dede, berubahnya. Luar biasa. Anak Tuhan, di gereja Tuhan, di revival, dan yang mendengarkan hari ini di mana, menjadi contoh teladan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita serahkan pada Pak Roni. Terima kasih. Silakan Pak Roni. Ya, puji Tuhan. Terima kasih.